juru pijit loh. Jedung. Iya. Yang dia 27. Berarti minimal kan 6. Why are you standing there with a knife today? Itu kan personal skill. harusnya bisa lebih. Ini Posisi parah gokil sih lu. kayak Ini kalau lo tau bersek, ini ada bersek si gas. Griffith. Gue mau nanya Cia, kalau kebakaran, yang lo selamatin duluan kamera ini Cia. Gue mati bersama mereka. Maaf ya nih pekerjaan saya megang-megang. kenapa pekerjaan kamu? Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Gua udah tahu di Andy sebenarnya udah lumayan lama, tapi bener-bener involve main di Andy serius itu mungkin baru tahun ini kali. Tahu, cuman bener-bener buta banget, aku nggak ngerti gimana cara mainnya, apa bagaimana sama sekali aku nggak tahu. Tapi aku familiar aja sama D&D. Pernah dengar tapi nggak tahu. Never played it. My friend yang main Pokemon TCG in my local game store, dia bilang kayak, di samping gua ada yang main D&D nih. And me being the introvert that I am, I pulled myself out of the comfort zone untuk kayak gua kesana karena emang open for public. Jadi gua kayak, guys, can I join? Waktu itu dikenalin sama bos kerjanya gue dulu. Ternyata dia seneng main D&D gitu kan. Tahu D&D ya? Sebenarnya tahu D&D sih udah lama sih karena sering nonton film. Terus ya 2010-an lah. Itu kan juga udah keluar Stranger Things juga. Itu juga membantu juga orang untuk lebih tahu D&D. Awalnya gue tau D&D itu sejujurnya dari Stranger Things sih. Habis itu gue look up di internet apa itu D&D. D&D is Dungeons and Dragons. It's a tabletop role-playing game. It was the grandfather of almost all video game role-playing games. Yes, somehow that you got into a character and you can pretty much roll how you wanna be within guidance. Itu aja sih tau. Cuman nggak tahu kalau ada ternyata pembatasan race dan class dan bagian-bagian itunya belum tahu. Tapi gue tuh gak ngerti maksudnya tuh poinnya apa, caranya kayak gimana, itu semuanya manual apa sih? Terus sih kayak ya gitulah, emang lo harus main sih biar lo ngerti. Terus aku kayak ya oke. Menurut gua D&D itu kan terlalu manual ya. Lo harus ngitung sendiri skill lo harus ngitung sendiri status lo. Kalau di RPG kan itu semua udah didigitalisasi gitu. Jadi waktu itu gua belum involve main ke D&D karena gua pikir ribet banget. Mengarang sebuah karakter dengan limits ya yang ada. Terus ini menjadi pelampiasan dalam hal jika kita nonton film ada adegan tempur, berantem, battle, kok mukulnya begitu nggak begini, jadi di sini kita bisa lakukan itu. Dan ternyata surprisingly dia itu sangat mirip dengan permainan RPG yang biasanya gue sering main. Sebenarnya awal muasal channel ini dibuat itu konten yang pertama kali mau dibuat itu Dungeons and Dragons. Selain Dungeons and Dragons itu juga mau ngangkat board game, tabletop dan sebagainya macamnya. Cuman karena secara teknis itu difficulty-nya yang paling lumayan memakan waktu dan juga ngumpulin cari teman-temannya, cari playernya. Karena ini kan penting kan, main D&D itu cari player dan cari dungeon master. Itu adalah dua koneksi yang harus kawin. Cia, we've been talking about playing D&D. We have been playing some D&D games. It just came to fruition this year. Sampai akhirnya tahun ini gue diajak sama Cia untuk main D&D dan ternyata sangat-sangat menyenangkan. Terutama sih seru sih ya. Gue waktu itu pertama kali kita main sama Cia, sama Coki, sama Ardian gitu ya. Awalnya kan ya belum gitu kenal ya, jadi hai aja. Pas main, waduh ternyata ini orang kocak-kocak banget. Yang pertama kali ngajak tuh Ardia, karena memang aku sering dengan Ardia main. Walaupun awalnya aku kayak tolong tuntun aku ya, ternyata gila seru banget, seru dan penuh perhitungan. Bapak Cia yang mengajak main dan kenapa saya mau juga nggak tahu ya. Kecemplung sih sebenarnya. I didn't know kalau dia bakal shoot serius-serius ya. The process ya. I usually start with the end. Gua mulai dari akhir ceritanya tuh seperti apa. I start with how the story is going to end, and then I backtrack from there. What needs to happen for the end to happen. Untuk sessionnya sama gitu kan. Now that I know big picture-nya seperti apa, nanti gue bagi prosesinya kira-kira gimana gitu kan. Di sesinya pun I know this needs to happen. How do we get there, right?
right? Karena how do we get there-nya itu biasanya kan bergantung sama players-nya kita. Jadi yang gue biasa coba lakukan adalah prepare cabang-cabang dari ceritanya ya, the branches of the story, right? Like where can it go? This is why gue tegang kalau misalnya kita lagi mau shooting D&D, right? Hard to figure out or foresee players kita tuh mau kemana gitu kan. Jadi biasanya kita coba prepare sebanyak mungkin, sebisa mungkin apa aja yang terjadi kalau tergantung keputusan-keputusan mereka. Tapi kalau di samping gue ada Cia, terus ada Coki, agak tegang gue sebenarnya. Karena itu tribute aja sih. Kalau kita semua tahu the biggest villainnya di Lord of the Ring adalah Sauron, sebenarnya enggak. Sauron itu adalah second in command-nya Melkor sebenarnya. Jadi Melkor itu nama lainnya adalah Morgoth gitu. Jadi ya gue as a tribute ke salah satu novel yang ngebuka pintu gue untuk tahu dunia fantasi. Jadi gue kasih tribute di salah satu konten D&D pertama gue mau kasih tribute ke Tolkien dengan gue pakai salah satu nama yang ada karakternya di sana. Gitu. Jadi gue pakai namanya Morgoth. Karena tanpa Lord of the Ring kita nggak akan punya. Bahkan menurut gue, I dare to say kalau tanpa Lord of the Ring mungkin D&D nggak ada. Yes, I built that origin background, yeah, the character myself. I love vampires, but not the Twilight kind of vampires. The real vampires, like the 30 Days of Night. Ya, jadi not necessarily ada fangs, tapi semua giginya itu emang udah tajam ya. So you gotta watch the 30 Days of Night, one of my vampire favorite movie, yeah. And then I liked the elf. Lord of the Ring elf, the Galadriel elf, the old Galadriel, yeah, not the young, the serious one, the old with Kate Blanchett, yeah, that kind of elf. So I like to mix them two. Always wondering what happened if those two characters becomes one. So I created HB under dark circumstances, which is elfnya ternyata hamil ya, jadi anak yang tidak diinginkan. Kalau aku emang dari dulu aku suka elf. Emang aku suka aja sama elf. Sorcerer karena aku suka aja sama karakter-karakter yang witchcraft, Wiccan, yang berhubung dengan magic-magic gitu. Jadi aku kayak udah sekalian aja elf terus sorcerer. Karakter kayak Lord of the Rings dan karakter-karakter elf lainnya. Sama ada Marvel, si Scarlet Witch. Terus ada dari Practical Magic juga. Itu aku masukin beberapa. Aku terinspirasi dari Practical Magic, itu aku masukin ke background story aku. Okay, my character is Bilzenar Bronzebelly. At first, gue pengen kayak, yang lain deh. Gue senengnya fill in role-nya. Kayak, yang lain udah main ini. Nobody is picking an intelligent character. There's a barbarian, the rogue, the warlock. Yang semua I question the IQ. In character, not in real life. An artificer is someone who uses their intelligence to tinker with machines and stuff to produce magic, as opposed to yang kayak wizard yang they learn about magic and they cast it themselves gitu. Kalau artificer, they use all of these little trinkets and gadgets gitu. If we're talking about arcane lore, you would think like Hextech, like Jace and Victor. Uroboros sendiri itu kan sebenarnya meaningnya itu adalah lahir, hidup, mati. Jadi rotasi yang berputar berulang kali dari bentuk ular yang menggigit buntutnya sendiri. Referensinya sih based on itu aja. Tapi kalau karakternya originalnya itu adalah dari karakter yang emang dari dulu gue udah suka tulis-tulis. Gue kalau misalkan mau bikin cerita karakternya kayak gini. My impression on them, it's very interesting, right? Kita karena di campaign pertamanya kan kita langsung battle, right? Dari situ mulai kelihatan nih personality mereka seperti apa, what's more important to them. Kita memang masukin lebih banyak role playing dan naratifnya. And the point of doing this adalah untuk memperkuat karakter mereka, keputusan-keputusan mereka, what are the things that drive them. Gitu. And I think it's very interesting to see. Nah, ini balik lagi ke poin yang tadi, harus nemuin orang yang cocok dulu. Nah, orang-orang yang cocok ini kebetulan membuat karakter yang chaos-chaos juga. Jadi kayaknya bakal gila sih ini. My companions, they're a colorful bunch for sure. They are a chaotic bunch, and that's all I'm gonna say. Karena that's how it feels playing with them. Tapi seru. Dan kalau misalnya semua by the book, jadi campaignnya nggak seru aja, nggak colorful gitu. I love my teammates. Walaupun agak liar ya, walaupun wild card ya, dengan karakter masing-masing yang sampai terakhir tuh gue udah tahu nih, aduh nih kalau ada ini gue tahu nih arah ceritanya mau kemana nih. Aduh gue tahu nih bakal ada improv kayak gimana nih. Aduh, tapi I really love it. Surprisingly, ini adalah band of misfit yang saling melengkapi satu sama lainnya dan semuanya tidak terlihat seperti yang
kita prediksi terhadap karakternya masing-masing? Usual. They're playing with their finger too much, you know. But we need them, to be honest. It completes us. I just wish there's one character is just a regular warrior, you know. Even though if a real human, like human, but it's a knight or something. I wouldn't say he's intelligent, but he got a lot of tricks. We kinda need him. Belzenar itu menurut gua sama misteriusnya karena sampai sekarang masih belum ada motivasi yang kuat kenapa dia tag along in our journey. Kayak oke, dia resourceful, sure, tapi motivasinya dia pengen join kita tuh apa nggak ada yang tahu. Dibilang brain of the operation juga enggak, tapi memang adaptasi dia dalam menghadapi impromptu yang dilakukan karakter-karakter lain di battle tuh menurut gua salah satu yang bikin battle kita selalu berhasil sampai saat ini gitu. Jadi menurut gue itu bagian penting juga dalam tim. Bill, entah kenapa sebenarnya aku tuh cocok bareng sama dia karena banyak apa sih kayak skill sama armory-nya dia tuh yang kalau digabungin sama aku tuh bisa jadi deadly weapon. Nice, aku jadi lebih berguna lagi. Belzenar ini menarik ya karena dia pemabuk tapi berguna buat teman-temannya. Dan juga loyal loh. Dia mau bagi-bagi item, bikinin item buat temennya karena dia tuh kayaknya kalau dari gue lihat dia itu pemerhati temennya. Kayaknya kelemahannya temennya nih apa, berikutnya dia coba melakukan sesuatu untuk memperkuat timnya. Bisa jadi itu untuk kepentingan dia sendiri, who knows. Kan kita belum terlalu saling mengenal satu sama lain. Bau. Consistent, I think is the word that I would use to describe him. Yeah, consistently making good choices is probably what I would say. This one is too nice to be in this era, you know. And good thing, whatever she does, is always hit. That's helpful. Heart, probably. Ophelia, she's the heart of the group if the group had a heart. Ophelia, a very powerful sorcerer yang mana sama misteriusnya dengan Morgoth loh sebenarnya. Karena kita benar-benar belum tahu apa yang pengen dia cari, apa masalah keluarganya, dan apa maksud dari amulet yang dia pakai kemana-mana itu yang ada family hell room-nya gitu. Jadi menurut gua very very misterius. Ophelia ini sebenarnya juntrungannya belum tahu ya. Dia tujuannya itu kan bilangnya mau matahin curse yang udah mempengaruhi keluarganya, berdampak buat keluarganya. Cuman kan kita belum tahu. Ini karena baru main. Dia adalah salah satu pembalance karakter Uroboros, karakter HB, Morgoth untuk bertindak yang aneh-aneh. Smart, I guess, would be the best way to do it. But I think there's a better word for it. Yeah, I'd say driven probably. Yeah. I think is the best way to say it. Yeah. From the way she role plays, from the decisions that she makes, I think she's quite driven to find out what truly is happening. Right. I think out of everybody here, she's probably the one who is driven find out the truth rather than be motivated by ulterior motives or gold. Morgoth, opportunist, this guy. I know it. This guy's just waiting for the right opportunity to do plans. Dia apa ini? He's got some sneaky plans. He's just waiting for the right moment to do it. Musuh dari semua cahaya. Ini kayaknya orang nggak punya temen kayaknya. Loh kelakuannya kok sembarangan. Lebih keceroboh daripada orang profesional. Morgoth methodical, tapi kayak it fails so much gitu. He's so still shrouded in mystery that even me as the player itu masih bingung what to make up my mind with him. Kalau Morgoth itu dia tuh tipe yang apa ya, maju aja dulu, kepoan, jadi makanya maju aja dulu. Wanna be assassins? Soon enough I'm gonna kill him. Depends which side is it on, Jekyll or Hyde, you know, because I think Uroboros have, you know, identity crisis, and when he poked me in the wrong timing, I might just cut off his scalp, you know? Uroboros menurut gua, Edin motivasinya paling jelas, tapi menurut gua vibe bom waktunya itu sangat besar gitu. Kita nggak pernah tahu
apakah mengajak Ouroboros dalam party ini adalah keputusan yang tepat atau keputusan yang nanti akan bite us in the ass di belakangan. Kita nggak pernah tahu. Ouroboros itu bagus untuk majunya cerita ya, karena ibaratnya ada bola liar di sebuah tim. Menurut gue Ouroboros itu adalah bola liar yang kadang bisa kasih flavor yang bagus, kadang bisa kasih flavor yang kurang bagus buat tim, tapi apapun itu menurut gue dia yang ngasih warna. Dia yang bener-bener ngasih warna di campaign ini. Kalau Ouroboros itu kayaknya sisi cerita dan sisi dramanya tuh dari dia gitu. Yang kayak aduh ini anak-anak dengerin Breaking Benjamin nih kayaknya nih. Jadinya sisi ceritanya tuh ada sisi dramanya tuh gara-gara masing-masing tuh ada bawa komedi. Komedinya sih random banget ya dari mana-mana ya, tapi kayaknya sisi dramanya itu bisa dari Ouroboros juga deh. Crazy in a clinically way. He's crazy. Like all I'm saying is just clinically crazy. Gila, both player and character. And I love it that Cia tuh kalau main ke gamenya tuh selalu ada something prepared for dari dia gitu kan. He's always prepared with something. He has something that he wants to show people, show his friends, people in the party as well as audiences gitu. Lebih gila. The character, right? As a character, he's intimidating, right? He is smart. Behind all those bronze, this guy is smart, right? He doesn't make decisions semena-mena, right? He'll think about it. He actually has a thought process behind it, and he has the muscles to back it, and that's why I think he's intimidating. Tipe orang yang pasang badan buat temennya. Sebenarnya kayaknya dia loyal sama temennya. Cuman tergantung ya, temennya ini bisa menguntungkan. Kalau misalkan lihat dari layar luarnya, dia tuh kayak agak galak, kayak tegas. Tapi sebenarnya dia tuh perhatian sama temennya. Crazy in a cool way. HB is for some reason gue mikirnya HB itu a little bit lawful, but the law that he submits to is his own law, not any other man-made laws. HB wildcard. Menurut gua HB itu adalah karakter yang melihat background story-nya surprisingly sangat panjang sabar ya menghadapi orang-orang dengan berbagai macam latar belakang yang terkadang seharusnya by the book tuh nggak bisa bersinergi sama dia dalam satu journey gitu. Tapi menurut gua a very very good negotiator. Dia a very very good negotiator, apalagi yang ada hubungannya dengan haggling mengenai rewardnya quest ya. Game Master kasih kita 200, tiba-tiba kita bisa pulang bawa 500 aja. Menurut gua itu kekuatan utamanya HB sih. Mungkin kita pikir dia adalah karakter yang harusnya sangat reckless, tapi sebenarnya di balik kerecklessannya itu entah sengaja atau tidak sengaja banyak perhitungan-perhitungan yang sebenarnya dia lebih strategik sebenarnya kalau HB. Morgoth, I show how to be assassins. I will show him how to be assassin. Not gonna get a booby trap twice, buddy. Sebenarnya gue pengen bangun di badannya Ouroboros sih, karena sebenarnya Ouroboros itu as a warlock dia itu pilihan playstyle itu bagus banget, range of bagaimana dia bermain as a warlock tuh keren banget. Cuman memang keputusan Judas move itu cukup membuat karakter Ouroboros agak redup ya di episode 1. Tapi lo harus nonton episode 2, ada move-move yang keren banget yang dilebihin sama Ouroboros sih. Karena sebenarnya class-wise ada 3 kelas yang paling gue suka, Rogue, Paladin, dan yang ketiga Warlock sebenarnya. Jadi gue Ouroboros. Oh jelas Ouroboros. I wanna see what it feels like to be in his body with his like all his weirdness and stuff. Kayak seru gitu. Kayak I wouldn't feel alone in showers gitu. To switch bodies with Ouroboros. Because it's what's happening in his head, but it's very, very interesting, you know. To be able to experience that and see things from the way he sees things, menarik. Kalau gua kayaknya HB. Kenapa HB? Gua penasaran gimana rasanya jadi barbarian ya. Class yang barbar, pasang badan, tapi juga punya intelijensi di atas rata-rata. Barbarian tapi strategik. Thank you banget untuk yang udah nonton, yang udah support kita. Jangan lupa untuk Tonton Mesti nonton. Episode berikutnya Go watch our kampanye Midnight Misfits, karena kita nggak cuma menyajikan bloody battle, tapi kita juga akan kasih roleplay yang menurut gua jauh lebih bagus daripada episode 1. So, enjoy.